Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Sebelumnya, perlu kami sampaikan, bahwa, materi bahasan dalam video ini, hanya sekedar analisis mendasar saja. Fokus pembahasan sesuai judul, yaitu, tentang konsep politik Kabupaten Buton Tengah, dengan menghitung target suara untuk Pilkada 2022. Dan teori yang digunakan untuk melakukan analisis adalah teori marketing politik. Pertama-tama, kita akan mulai dengan membuat rumus. Rumus tersebut yang digunakan, berbasis analisis kuantitatif. Di mana rumus pada analisis ini adalah, target suara seri, atau target suara menang, sama dengan data pemilih tetap dikurangi angka golput, dibagi 2 atau 3. Atau pengguna hak pilih, dibagi 2 atau 3. Untuk mengetahui data pemilih tetap 2022, maka, data pemilih tetap 2022 sama dengan, data pemilih tetap 2019 ditambah, pertumbuhan data pemilih tetap per tahun, atau, disebut juga pemilih pemula, yang kemudian, dikali 3. Selanjutnya, angka golput 2022, sama dengan angka golput 2019. Atau angka golput 2019 dikurangi 1,5%, atau dikurangi 6,3%, atau bisa juga dikurangi 10%. Dan yang terakhir, pengguna hak pilih 2022, sama dengan data pemilih tetap 2022, dikurangi 37%. Atau, data pemilih tetap 2022, dikurangi 38,5%, atau, dikurangi 43,3%, atau, bisa juga, dikurangi 47%. Pada dasarnya, pertumbuhan data pemilih tetap bisa saja plus, atau, bisa juga minus. Sebagaimana data pemilih tetap Kabupaten Buton Tengah, dari pemilihan Pilgub 2017, Pilgub 2018, sampai Pilkaleck 2019, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dikarenakan bahwa angka kelahiran, dikurangi angka kematian yang ditambah dengan angka perpindahan penduduk. Selain dari melihat perubahan data pemilih tetap, data lain yang perlu diketahui, untuk mendapatkan angka sesuai rumus, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, perlu juga diketahui, rincian hasil pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah, tahun 2017. Rincian hasil Pilkaleck 2014, semasa Kabupaten Buton Tengah masih satu wilayah administrasi dengan Kabupaten Buton, dan rincian dari hasil Pilkaleck 2019, Kabupaten Buton Tengah. Dan tak kalah penting yang perlu diketahui, yaitu, rincian klaster usia, berdasarkan data pemilih tetap tahun 2014 sampai tahun 2019. Dari data-data tersebut, dapat diketahui, minimum pertumbuhan data pemilih tetap per tahun, yaitu 3,8%, dari total data pemilih tetap tahun sebelumnya, dan untuk pertumbuhan data pemilih tetap di tahun 2022, minimum dapat mencapai 11%. Kemudian, mengenai angka golput pada Pilkaleck tahun 2014, yaitu 57%, sedangkan di Pilgub tahun 2017, yaitu 38%, dan di Pilkaleck 2019, yaitu 37%. Lebih lanjut, pengguna hak pilih, dari tahun 2014 sampai tahun 2019, mengalami pertumbuhan hingga 13%, dan untuk pertumbuhan pengguna hak pilih tahun 2019 sampai tahun 2022, dapat mencapai 9% hingga 26,2%. Dan terakhir, mengenai angka golput di tahun 2022, dapat mencapai 27% hingga 37%. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengguna hak pilih 2022, dapat mencapai 63%, dari total data pemilih tetap tahun 2022, atau, sama dengan 5 sekian 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 sekian. Apabila ada 2 calon kepala daerah, yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tengah, maka, kebutuhan suara seri, atau kebutuhan suara dalam arti dibagi sama, yaitu 2 sekian 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 sekian, dan apabila ada 3 calon kepala daerah, maka, kebutuhan suara seri, atau kebutuhan suara dalam arti dibagi sama, yaitu 1 sekian 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 sekian. Kedua, digunakan analogi, bahwa angka golput, atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di tahun 2022, mengalami penurunan 1,5%, atau, dengan kata lain, pengguna hak pilih dari 63%, ditambah 1,5%. Dengan demikian, pengguna hak pilih akan mencapai 5 sekian 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 sekian, yang apabila dibagi 2 calon, kebutuhan suara serinya adalah 2 sekian 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 sekian, dan apabila dibagi 3 calon, kebutuhan suara serinya adalah 1 sekian 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 sekian. Ketiga, masih menggunakan analogi penurunan angka golput hingga 6,3%.
Dengan demikian pengguna hak pilih mencapai 6 sekian 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 sekian, yang apabila dibagi dua calon, kebutuhan suara serinya adalah 3 sekian 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 sekian, dan apabila ada 3 calon, kebutuhan suara serinya adalah 2 sekian 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 sekian. Keempat, atau yang terakhir, digunakan analogi target dengan penyesuaian koalisi partai untuk menentukan peta zona wilayah awal, atau peta zona wilayah sementara di 7 kecamatan. Pertama-tama, berdasarkan data Pilkaleck 2014 dan data Pilkaleck 2019 digunakan analogi, yaitu akan ada 3 partai besar yang akan mengusung calon utama, atau calon 01, diantaranya, Partai Nasdem, Partai PDI, dan Partai PAN. Pada gambar koalisi partai yang paling atas, adalah koalisi Partai PAN. Dan yang di bawah, adalah koalisi Partai Nasdem. Dengan model koalisi ini, masing-masing koalisi akan mampu mengumpulkan suara, hingga 20 ribuan. Jika kerja efektif, setidaknya, hanya dibutuhkan 4 ribuan tambahan suara untuk mencapai kemenangan. Namun jika partai pada urutan ketiga diganti, maka dibutuhkan 5 ribuan tambahan suara untuk mencapai kemenangan. Hal ini dikarenakan total pengguna hak pilih di tahun 2022 dalam perhitungan 73%. Sehingga dengan mendapatkan suara 41%, dipastikan mencapai kemenangan. Jika hanya akan ada 2 calon, maka, telah ditentukan target suara di Kecamatan Mawasangka, yaitu 41%, atau sama dengan 7 ribuan suara. Dari target 7 ribuan tersebut, akan dibagi 17 desa dan 2 kelurahan. Untuk itu kebutuhan atau target suara di Kelurahan Watolo adalah 7%, tetapi berdasarkan data kekuatan basis hanya mencapai 5%, yang artinya masih minus 2%. Sedangkan kebutuhan suara di Desa Oengkolaki adalah 1%, dan kekuatan basis mencapai 2%. Dengan demikian kekuatan basis atau suara lebih pada Desa Oengkolaki akan dihitung untuk menutupi kekurangan target pada Kelurahan Watolo. Sehingga dapat ditentukan Desa Oengkolaki masuk pada klaster wilayah zona hijau tua, dan Kelurahan Watolo akan masuk pada klaster wilayah zona kuning. Dengan perhitungan pengguna hak pilih di tahun 2022 adalah 63%, dan angka golput akan mengalami penurunan hingga 10%. Dengan demikian 30 ribuan suara menjadi target utama, apabila hanya ada 2 calon. Atau jika dibagi rata-rata dalam 7 kecamatan, yang perlu dipastikan adalah, bahwa kekuatan basis diperlukan minimal 41%, dari total data pemilih tetap per kecamatan. Lebih lanjut, masih dengan analogi yang sama, yaitu hanya akan ada 2 calon. Di mana dari 30 ribuan target suara yang telah disebut sebelumnya, sama dengan 51,1% suara, dari total pengguna hak pilih di tahun 2022 se-Kabupaten Buton Tengah. Kemudian pada tiap kecamatan, telah diberi warna zona wilayah. Hal tersebut didasarkan pada model koalisi 7 partai yang telah dihitung kekuatan basisnya, berdasarkan Pilkaleck 2014 dan 2019. Sehingga dengan model koalisi ini mampu mengumpulkan suara minimum 37% sampai 39%, dan potensi mendongkrak suara hingga 51,1%, masih berpeluang besar. Sebagaimana yang terlihat bahwa Kecamatan Mawasangka dan Kecamatan Lakudo akan masuk pada klaster wilayah zona hijau tua, atau sama dengan kekuatan basis di atas rata-rata. Kecamatan Gu pada klaster kuning, atau sama dengan 70% ke bawah dari kekuatan basis di wilayah tersebut. Kecamatan Mawasangka Tengah dan Kecamatan Talaga Raya pada klaster orange, atau sama dengan 50% ke bawah dari kekuatan basis. Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Sangyawambulu pada klaster merah, atau sama dengan 30% ke bawah dari kekuatan basis. Untuk klaster hijau muda, kekuatan basis minimum mencapai 70,10%, atau sama dengan 51,4% dari total pengguna hak pilih di tahun 2022. Sebagai penutup dari apa yang telah dijelaskan, siapapun calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Buton Tengah yang akan diselenggarakan paling cepat di tahun 2022. Dengan menjalankan hasil analisis ini, maka bukan hal yang tidak mungkin untuk mencapai kemenangan. Sebagai tambahan penunjang dari hasil analisis, yang perlu diketahui adalah calon yang akan tampil dari wilayah mana saja. Hal ini diperlukan untuk memastikan potensi kemenangan. Mengenai potensi kemenangan, diperlukan sinkronisasi data kuantitatif yang sudah dijelaskan, dengan data dari analisis fakta lapangan. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih. Salam marketing politik. Salam 010.